Halo, selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Wah, sudah lama sekali ya semenjak kita membahas tentang belajar bersama exploratory data analysis. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas tentang exploratory data analysis khususnya untuk fitur-fitur bertipe numerik. Nah, pada dataset tersebut yaitu dataset house price, kemarin juga ada fitur yang sifatnya yang tipenya nominal ya. Nah, sekarang kita coba akan belajar bareng untuk handling nominal feature. Ya, jadi handling fitur-fitur yang bukan angka ya. Jadi dia berupa huruf, string, karakter. Lalu apa saja sih fitur-fitur yang nominal ya atau yang bukan numerik? Di sini kita sudah siapkan beberapa kode. Kita akan buat data frame baru dengan nama df_nom ya, nominal, yang isinya nanti adalah kita mengambil dari data frame awal ya, yaitu data frame yang house price kemarin itu kita ambil berdasarkan tipe ya, tipe datanya selain, exclude itu selain ya, jadi di luar dari integer number dan float. Nah, kemudian kita akan tampilkan ya beberapa baris. Jadi di sini kita sudah tahu, jadi ada beberapa fitur ya. Jadi di sini ada 39 kolom, berarti di sini menunjukkan kalau kita memiliki 39 fitur tipe nominal ya, mulai dari MS zoning, street, lot shape ya dan seterusnya sampai ke kanan di sini ada fill condition. Kenapa kita harus melakukan handling data nominal atau fitur nominal ya teman-teman? Karena ada beberapa tantangan ya, diantaranya ini ya, dua ini ya, yang nomor 1 dan 2. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menentukan atau menggunakan data tersebut dalam analisa. Nah, sebagaimana kita ketahui sebenarnya sudah banyak algoritma dalam data science atau machine learning itu sebenarnya sudah bisa mendukung nilai nominal. Nah, tapi terkadang ada banyak algoritma juga yang belum mendukung proses perhitungan dengan menggunakan tipe nominal. Nah, jadi gimana ya? Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk mampu mengolah data nominal menjadi numerik. Jadi kita rubah datanya dari nominal menjadi numerik. Nah, biasanya tools-tools yang kita pakai itu ada dari Pandas dan dari Scikit-learn. Cuma nanti kita belajar yang menggunakan Pandas dulu. Yang namanya data numerik, seperti pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya, data nominal ya. Nominal itu kan ada dua macam ya. Dia bersifat sebagai ordinal atau cuman bersifat sebagai kategorikal. Kita harus tahu dulu ya teman-teman. Ordinal ini kan biasanya dia bersifat urutan. Nah, sedangkan kalau kategorikal ya berarti dia cuman kategori. Seperti male, female ya, dan seterusnya. Jadi kita harus pahami dulu dari dataset dari fitur-fitur yang ada dalam dataset ini, apakah dia termasuk ordinal atau kategorikal. Nah, sebagai contoh kita lihat kita ambil satu fitur yaitu ada land contour. Jadi kontur tanah, kita lihat nilainya. Jadi di dalam kontur tanah ini ya, kita ambil unik ya. Kita ambil ini ya. Jadi data frame df_nom, ini underscore-nya nggak kelihatan ya. Underscore nom land counter ya dot unique itu adalah untuk menampilkan sebenarnya di fitur land counter ini isinya itu ada nilai apa saja ya. Jadi dalam dataset kita mendapatkan 4 nilai ini ya. Jadi LVL, BNK, low ya, ini level, bank, low, dan hills ya harusnya. Jadi kita cek ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, oh berarti ini land counter nih ya dia cuma menampilkan jenis-jenis kontur tanahnya, berarti dia lebih cenderung ke kategorikal. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus tampilkan semua ya. Jadi setiap data nominal, data frame nominal ini kita lihat untuk setiap fiturnya ya itu isinya apa saja. Nah, maka kita
sudah siapkan codingnya di sini menggunakan perulangan for. Kita akan mengulang sebanyak ini ya, panjangnya kolom ya, jumlah kolom dari data frame nominal ini ya. Kemudian setiap perulangan ini kita akan tampilkan nomor ya, i-nya mulai dari 0, kemudian di sini ada df_nom columns ke i, yaitu adalah nama kolomnya. Kemudian di sini ada kembali lagi ya, di sini kita tampilkan ya nilai-nilai unik setiap fiturnya ya, menggunakan df_nom columns ke i ya, yang berdasarkan perulangan yang di sini ya, ini i. Kemudian kita ambil uniknya, nilai uniknya. Kita coba jalankan. Jadi sudah muncul. Jadi mulai dari kolom yang pertama atau kolom indeks ke 0 ada MS zoning, isinya berupa RL, RM, C, all dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom atau fitur street, isinya berupa jenis-jenis jalannya ya, sudah paving atau masih apa ya, gravel. Kemudian ada load shape, kemudian ada line counter ya, kemudian ada utilitiesnya, kemudian ada load config dan seterusnya. Jadi kita lihat semua. Tujuannya apa? Kita melihat di sini adalah kita mengetahui setiap fitur ini isinya ada berapa macam. Meskipun kita tahu sebelumnya kita sudah lihat mungkin ya deskripsi dataset ini ya. Seperti di sini misalkan ini sudah saya siapkan kode untuk menampilkan deskripsi dari dataset house price. Jadi mulai kalau deskripsi ini berarti deskripsi untuk satu file, jadi tercampur antara numerik dan nominal ya. Mulai dari ini kan isinya jadi MS subclass, jadi nilainya atau isinya ada 20. Oh, nilai 20 itu dia adalah story 1946 dan newer all style ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada MS zoning ya, tadi sempat melihat dari di MS zoning, misalkan di sini kita cek ya, di sini MS zoning, mana MS zoning? MS zoning ya, di sini ada RL, RM ya. Apakah RL, RM itu resident low density ya, kalau RL, kemudian kalau RM resident medium density. Jadi perumahan dengan kepadatan yang rendah atau perumahan dengan kepadatan yang medium. Kita lihat di sini kalau MS zoning itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau berdasarkan deskripsi ada 8 macam nilai ya. Tetapi ternyata pada kenyataan di sini cuma ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi hal-hal seperti ini. Kemudian di sini ada C dalam kurung all ya. Padahal di sini di deskripsinya nggak ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita handling teman-teman ya. Jadi harus kita tangani supaya kita bisa menyiapkan dataset yang fit atau yang cocok dengan model algoritma yang akan kita gunakan. Selain kita mengetahui deskripsi, kita juga harus mengetahui kondisi datanya seperti apa. Isinya ada berapa macam dan seterusnya. Berikutnya adalah kita ambil sampel saja ya, karena tadi ada 39 fitur ya. Kita ambil sampel saja beberapa, yaitu ada line counter, kemudian ada street, utilities, dan external quality. Jadi kita ambil 4 fitur ini sebagai sampel untuk belajar supaya tidak terlalu panjang. Coba kita eksekusi ya. Jadi kita ambil ini 4 fitur ini dan kita masukkan ke data frame baru dengan nama data frame coba. Oke. Nah, setelah kita eksekusi, maka kita bisa melihat isinya. Data frame coba, oh bentuknya seperti ini. Jadi kalau line counter isinya ini level ya. Kemudian ada street ya. Street itu tadi ada pave dan gravel ya. Kemudian utilities ya. Kemudian exterior ya, exterior quality itu ada GDTA ya. GDTA itu apa sebenarnya? Kita bisa ngelihat kembali lagi di deskripsi ya, external quality. Nah, ini ya. Jadi ini adalah external quality. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi bahwa external si external quality ini kan tadi isinya ada GD, ada TA ya. Oh, GD itu good, TA itu average atau typical ya. Nah, ternyata kita lihat dari deskripsi si external quality ini, exterior quality ini adalah seperti urutan atau ordinal dari yang paling bagus yang di sini, ini yang paling bagus sampai ke yang
paling jelek ya, atau kebalikannya dari yang paling jelek sampai ke yang paling bagus. Nah, di sini kita sudah dapat insight ya teman-teman. Sesuatu yang kita ini ya, nominal yang ordinal ini kita bisa rubah menjadi numerik seperti misalkan yang poor ini yang sangat kualitasnya sangat kecil ini atau jelek ini kita kasih mungkin kita kasih nilai 0 atau 1. Kita kasih 1 aja ya, kita kasih 1. Kemudian ini agak naik menjadi 2, agak naik lagi 3, kemudian good 4, kemudian yang paling baik di sini adalah 5. Nah, jadi dari mengetahui deskripsi dan kondisi datanya kita bisa tentukan, oh nanti si external quality kita bikin walaupun numerik dia tetap sifatnya ordinal ya, tetap sifatnya urutan. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke slide di depannya. Sekarang kita ini ya, jadi di dalam handling numerik itu sebenarnya ada berbagai macam teknik ya teman-teman. Kita tidak semuanya bisa menampilkan ya. Kita tampilkan beberapa contoh saja. Yang penting di sini teman-teman sudah paham. Jadi untuk handling nominal feature ini kita bisa ngapain saja ya. Kita contohkan seperti ini. Oke, pertama kita bisa gunakan metode find replace ya. Find replace menggunakan dictionary. Jadi si poor ini ya, si poor ini kita akan numerikkan dia, kita kuantisir ya menjadi angka 1, kemudian naik lagi fair itu menjadi angka 2, average atau typical 3, good 4 dan excellent sebagai angka 5 karena dia yang paling tertinggi ya. Nah, kita siapkan dulu di sini. Jadi kita sudah siapkan kodenya. Pertama kita bikin dulu dictionary-nya. Dictionary ini fungsinya dia seperti kamus ya. Jadi kamus untuk mereplace. Apa sih yang akan direplace? Jadi di sini menjelaskan jadi dicrep ya. Kita bikin dictionary namanya dicrep. Kemudian di sini ada key yang pertama. Jadi itu adalah external ya. Jadi external ini mengacu kepada nama fitur yang akan kita replace isinya. Kemudian di dalam external ini ada nilainya lagi. Yang pertama di sini ada key. Jadi isinya tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan kode-kode isinya ini ya. Jadi PO ya, PO ya. Ini kita gantikan, kita isi nilai menjadi 1. Jadi nanti kalau ketemu keyword atau isi PO, maka dia akan diganti dengan angka 1. Kemudian kalau ketemu FA akan diganti angka 2 dan seterusnya sampai EX ya, excellent. Jadi kita siapkan dulu dictionary-nya seperti ini. Nah, kemudian langsung kita replace ya. Langsung kita timpa saja. Tadi kan nama data frame-nya namanya coba. Jadi kita timpa saja si coba di data frame coba ini disuruh nge-replace ya berdasarkan dictionary yang kita bikin. Nah, misalkan teman-teman di sini fiturnya ada lebih dari 1, maka teman-teman bisa sebutkan dulu di sini, misalkan di sini kita kasih koma ya. Nah, kemudian kita kasih nama fitur kedua ya. Nama fiturnya apa kita definisikan di sini fitur 2 misalkan. Nah, si fitur 2 ini isinya nanti terdiri dari apa? Nah, kita definisikan lagi seperti ini ya. Nah, terus nanti keywordnya misalkan keyword 1 itu diisi dengan angka 1 misalkan. Nanti kalau ketemu lagi keyword kedua kita isi dengan angka 2 dan seterusnya. Ya, jadi kalau teman-teman ada beberapa fitur bisa buat seperti ini. Jadi ini bisa ditambahin ya, bisa ditambahin. Cuman kalau di sini sebagai contoh saja kita gunakan satu fitur ya, yaitu fitur external. Oke, coba kita kembalikan, kita hapus, kemudian kita eksekusi ya. Jadi external quality yang tadinya isinya TA, GD, PO, EX ya, sekarang isinya berubah menjadi angka seperti ini ya, berubah seperti ini, dan ini otomatis teman-teman ya, jadi semua berubah seperti ini. Oke, ini handling nominal feature yang pertama sudah selesai teman-teman. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan trik atau teknik yaitu label encoding. Jadi label encoding.
Nah, kalau yang tadi kan, kenapa kita menggunakan sebelumnya yang di sini ya, kenapa kita menggunakan find replace ya. Jadi find replace ini kita bisa terapkan di khususnya di ini ya, yang tipe nominal ordinal ya. Jadi kita tentukan ya, yang nilai paling rendah itu yang isinya apa, kemudian yang nilainya paling tinggi itu yang isinya apa. Jadi ini kalau kita ingin setting sendiri, kita set angkanya berapa untuk setiap. Oke, kita bisa gunakan find and replace. Nah, berikutnya di sini ada yang hampir sama tadi ya. Prinsip kerjanya hampir sama, jadi merubah nominal menjadi numerik. Nah, cuman di sini dia menggunakan label encoding lah. Label encoding ini dia ngerubahnya nggak ada ketentuan, ya, nggak ada ketentuan. Ini ya, kita si isi fiturnya, ya, kita ambil di sini. Kita ambil untuk kolom atau fitur line counter ya. Nah, line counter ini kan isinya ada 4 macam ya, kalau berdasarkan deskripsi. Nah ini, sorry. Kalau berdasarkan deskripsi kan isinya ada 4 macam. Ada level atau flat ya di sini ya. Hampir datar, kemudian ada banked ya. Mendekati jalan ya, bangunannya mendekati jalan atau hills di jalannya agak naik, ada agak menanjak atau low atau depression. Jadi kita cek dulu ya tipe data dari line counter ya. Sorry ya, bukan dari line counter ya, dari satu data frame. Nah, kita lihat di sini, line counter ini tipenya di sini adalah objek ya. Kalau street tadi objek, utilities juga objek, tadi external quality objek. Namun setelah kita replace dia berubah menjadi integer ya, berubah menjadi integer. Nah, sekarang kita amati nih ya, tadi di line counter dia seharusnya objek ya. Yang pertama kita lakukan untuk label encoding adalah kita merubah tipe datanya dari line counter ini menjadi tipe kategori dulu. Nah, caranya kita sudah siapkan kodenya seperti ini. Jadi kita replace saja ya. Untuk line counter kita replace, isinya kita ganti dengan line counter itu sendiri yang nanti tipenya diganti sebagai kategori. Ini ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi, kemudian nanti ditampilkan ya. Coba di types itu menampilkan tipe data secara keseluruhan dalam satu data frame. Nah, yang tadinya di sini objek, dia berubah menjadi kategori. Jadi yang tadinya di sini line counter itu adalah objek, sekarang dia berubah menjadi kategori. Nah, lalu kalau dia sudah berubah menjadi kategori, lalu isinya berubah menjadi seperti apa, teman-teman? Nah, kita bisa panggil saja fitur untuk line counter ini isinya apa. Jadi isinya seperti ini. Isinya tetap ya LVL tetap nominal. Tetapi bedanya ada di sini, teman-teman. Line counter itu panjangnya 1460 tetap ya. Tipenya dia berubah menjadi kategori. Ya. Dan kategori ini terdiri dari 4 objek, yaitu bank ya, hills, low, dan level atau flat. Ini. Jadi berubahnya di sini, dia berubah menjadi kategori. Berikutnya adalah terus tadi kan udah jadi kategori. Tadi kan katanya berubah nilainya berubah menjadi numerik ya. Tapi kok nyatanya tidak. Nah, nilai numeriknya itu berada di sini, teman-teman. Di nama fiturnya .cat kategori .codes. Jadi kode kategori. Ya. Nah, sekarang kita bikinkan fitur baru saja ya. Kita bikinkan fitur baru. Namanya adalah line counter underscore cat ya, underscore kategori. Kemudian nanti coba kita panggil. Ya. Maka nanti akan tambah satu fitur lagi, yaitu line counter kategori ya, atau cat. Kita coba eksekusi. Nah, jadi nambah di sini, teman-teman. Ya, nambah di sini. Line counter underscore cat. Ya, tadi yang terakhir kan extra quality, extra qual ya. Nah, sekarang nambah menjadi line counter cat. Jadi ini adalah hasil dari menggunakan label encoding untuk fitur line counter ya menjadi line counter cat. Jadi angkanya dia dibikin secara otomatis dan
kita lepas tangan ya. Jadi si user kita tidak menentukan angkanya berapa. Jadi angka ini ditetapkan sendiri oleh algoritma dari encoding tadi, ya, label encoding tadi. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Kalau label encoding tadi sebenarnya dia memiliki keuntungan yaitu mudah, ya. Kita untuk implementasinya mudah, jadi kita tinggal panggil saja, kita rubah fiturnya menjadi tipe kategori, kemudian di dalam fitur kategori itu sudah ada, kode labelnya, yaitu angka-angka itu ya. Itu sebenarnya mudah, tetapi di sini ada kelemahannya ya teman-teman, yaitu adalah nilai numerik yang hasilnya tadi itu bisa disalahartikan oleh algoritma. Jadi kadang nilai numeriknya itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya dari data yang ada dalam dataset tersebut. Nah, maka dari situ, ada beberapa alternatif lain, yaitu yang namanya adalah, teknik one hot encoding, ya. Nah, one hot encoding ini strategi dasarnya adalah dia mengubah setiap nilai dari masing-masing fitur atau kategori, dia menjadi kolom baru. Nah, dan kemudian setiap kolom ini dia akan diberi nilai 0 atau 1 ya, benar atau salah ke kolom tersebut. Nah, ini manfaatnya adalah, tidak memiliki bobot nilai ya, dengan tidak benar. Jadi nilainya itu setara ya, antara 0 hingga 1. Bukan lagi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau nilainya 1, 2, 3, 4, kita kan bisa salah arti. Kalau nanti misalkan ada nilai gini. Nah, misalkan kita punya nilai 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan kita bisa salah arti, oh ternyata kalau nilainya 4 itu lebih bagus daripada yang, nilainya 1. Padahal kan bukan seperti itu kita maksudnya. Maksudnya kan kita hanya mengubah yang tadinya nominal ya, menjadi numerik, ya, NUM. Kan maksudnya kita tadi kan gini. Nah, sekarang ada alternatif yaitu, one hot encoding yang intinya gini teman-teman. Misalkan kita punya kita punya fitur, namanya gender. Gender itu kan ada laki-laki, perempuan, laki, dan seterusnya ya kan. Nah, jadi si gender ini, kita pecah ya menjadi 2 kolom, yaitu ada gender L, gender yang laki-laki, dan gender yang perempuan. Nah, di sini. Jadi kita punya 2 kolom. Nah, nanti yang pas L di sini, maka di sini kan dia ada L ya yang pertama, maka di sini yang gender L diisi 1, yang karena dia bukan perempuan, maka perempuannya di sini isi 0. Ini kebalikannya, kalau ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. Ini 1, sini 0. Nah, jadi one hot encoding itu menjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dikatakan, dia keuntungannya adalah tidak membobot nilai atau tidak membebani nilai ya. Tidak membebani nilai dengan cara yang salah ya. Jadi dia dianggap setara. Ya, dianggap setara. Beda dengan yang ini ya. Ibaratkan kalau laki-laki 1, perempuan 2, wah berarti apakah kalau perempuan 2 itu, bobotnya lebih tinggi daripada laki-laki ya, atau prioritasnya lebih tinggi dari laki-laki? Bukan seperti itu yang dimaksud. Makanya kita bisa gunakan alternatif yang lain yaitu one hot encoding. Cuman di sini ada beberapa kelemahan lagi dari one hot encoding teman-teman. Jadi yang tadinya cuma 1 kolom atau 1 fitur, nah sekarang dia bertambah menjadi ini ya, tambah 2 ini. Jadi di sini kelemahannya adalah lebih banyak kolom ke dataset ya, atau ke kumpulan data. Nah, sekarang kita coba saja ya teman-teman. Kita coba bikin ya. Nah, di sini ada kata variabel dummies. Nah, dengan Pandas. Jadi one hot encoding ya. One hot encode itu ada nama lainnya yaitu berupa variabel dummies. Jadi kita bikin variabel dummies ya. Maksudnya kenapa kok jadi bikin variabel dummies, karena kita nambah kolom. Nah, kita nambah kolom. Gitu. Oke, kita ambil saja contoh bikin variabel dummies untuk fitur street ya. Seperti kita ketahui, fitur street ini ada 2 macam nilai yaitu gravel dan pave. Ya, sudah di paving atau belum.
Ya, jadi ada dua macam isi. Nah, sekarang kita coba. Di sini sudah siap kodenya ya. Jadi kita gunakan library pandas yaitu pd.getDummies ya. Yang mau kita damiskan itu dari data frame apa ya. Data frame coba ya. Kemudian kolomnya kolom apa? Oh, kolom street. Terus kita kasih di sini ada ini prefix ya. Prefix itu awalan. Nah, awalan untuk nama kolomnya nanti dikasih nama strT. Ya, kita coba eksekusi di sini. Nah, jadi munculnya seperti ini teman-teman. Jadi getDummies ini dia menghasilkan data frame baru dengan tambahan ini. Ya. Jadi ini yang fitur streetnya yang tadi, yang asli tadi hilang, digantikan dengan dua fitur ini, street gravel dan street pave. Ya. Ini. Nah, sekarang kita coba lihat ya, di data frame kita sudahkah berubah? Tadi kan namanya coba. Nah, data frame-nya. Nah, sekarang kita lihat, kok belum ada ya? Jadi kok belum ada, teman-teman? Jadi sebenarnya si perintah ini, getDummies ini, dia menghasilkan data frame baru sebenarnya, data frame lain. Jadi dia tidak merubah data frame yang aslinya di data frame coba ini, tetapi si getDummies ini dia membuat data frame baru. Tujuannya apa ya? Supaya kalau terjadi kesalahan dia nggak langsung replace ya data aslinya. Nah, karena kita tadi sudah yakin, misalkan ya, kita sudah yakin untuk data dummies-nya atau variabel dummies-nya sudah cocok. Nah, kita bisa replace saja di sini. Jadi si coba ini, si data frame coba kita replace ya dengan ini ya. Maka si ini ya kita ganti seperti ini, bisa nggak ya? Oke, bisa. Bener kan? Coba. Sekarang kalau kita matikan di sini, yang ini, apakah si coba atau data frame coba ini tetap sudah seperti yang terakhir? Oke, sudah ya. Oke, sudah update seperti yang terakhir kita lakukan perubahan di sini. Nah, di sini kok isinya cuma satu, ya? Sorry. Di sini kok isinya cuma satu ya? Oh. Nah, kita karena di sini cuma tampil ini ya, cuma tampil beberapa baris saja, jadi nggak kelihatan keseluruhan. Karena apa? Karena defaultnya di sini di si pandas ini ada max row-nya. Max row-nya adalah 10 baris, jadi kenapa kepotong seperti ini? Maka kita bisa setting dulu ya si pandas ini untuk max row-nya menjadi tidak ada. Kenapa ini ya? Oke, kita gini aja deh. Nah, kita data frame-kan dulu ini ya. Kita data frame-kan dulu, kemudian kita gunakan untuk nge-replace ini. Oke, berarti kita pd.data frame. Oke. Kemudian kita kurung. Jadi bikin data frame yang isinya adalah hasil dari getDummies ini. Kita coba eksekusi. Oke, nggak mau prefix. Oke, kita masih error. Error. Oh iya, kenapa di sini? Oke, ini saya matikan dulu. Kita coba ya. Kita bikin data frame yaitu coba yang ini tadi ya. Kita langsung replace seperti ini. Coba itu diisi dengan data frame yang hasil dari one hot encoding ya, dari getDummies. Kita coba eksekusi. Error. Aduh. Oh ya, di sini ada key error.
Nah ini sorry ya teman-teman, jadi ini ada beberapa kesalahan. Tadi kan sebelumnya sebelum kita aktifkan ini ya, sebelum kita aktifkan display max row-nya sebagai none, yaitu kan kita kan replace ini ya. Kemudian kita panggil lagi variabel data frame coba ya. Nah, seperti kita ketahui tadi ya di awal bahwa kolom atau fitur street itu dia otomatis hilang dan digantikan dengan strT street pave atau street gravel ya. Jadi hilang. Nah, karena sudah terlanjur hilang, ini karena kita salah ini ya. Kita langsung main replace gitu aja. Jadi ada kelemahan, kita langsung replace seperti itu. Jadi ketika kita eksekusi ulang, maka variabel atau key-nya yang ada di sini, column street ini dia akan hilang ya. Begitu kita sudah terlanjur hilang, begitu kita coba eksekusi kembali, maka yang key-nya ini karena sudah terlanjur hilang ya nggak ketemu. Ya, makanya di sini solusinya adalah kita jangan langsung replace ya. Kita jangan langsung replace seperti ini. Kita bisa pakai ke variabel yang lain dulu, misalkan coba X ya. Tadi sudah saya coba gitu ya. Coba X, tetapi kalau di sini tetap saja error ya. Karena apa? Karena si fitur street-nya sudah terlanjur hilang. Kita harus kembali dari awal ya untuk mengembalikan fitur coba ya. Untuk mengembalikan data frame coba. Nah, kita harus mulai lagi dari sini supaya data frame cobanya kembali seperti semula ya. Dan untuk find replace kita eksekusi ulang ya. Kita eksekusi ulang supaya dia balik lagi. Kemudian ini ya. Jadi kode-kode sebelumnya kita harus eksekusi ulang supaya datanya ya kembali lagi seperti semula ya. Oke. Ini kita kodekan dengan Oke, baru sekarang one hot encoding. Nah, kita masukkan ke nama data frame yang lain dulu ya. Jadi jangan langsung di replace, ini saya matikan dulu. Jadi ini kita eksekusi. Apakah oke, alhamdulillah ya tidak ada error. Coba kita panggil di sini misalkan coba X. Nah, coba X. Nah, jadi kalau isi dari coba X ini jadi kolom street-nya sudah hilang teman-teman ya. Kolom atau fitur street-nya sudah hilang. Dia digantikan dengan dua kolom ini, yaitu street gravel dan street pave ya. Digantikan dengan dua ini. Oke, kemudian kalau yang coba, seharusnya kalau yang data frame coba itu belum ada street gravel sama street pave-nya, tetapi masih fitur street. Nah, ya ini kan. Nah, sekarang kita coba lihat, coba X, kita kembali lagi coba X. Kita kepengen melihat seluruhnya ya, karena di sini kalau kita lihat kan cuma satu gitu ya. Kayaknya nggak ngaruh ya. Nah, kita coba di sini max row dari pandasnya untuk proses untuk menampilkan max row dari pandas ini sudah kita set menjadi none ya. Kita set menjadi none dan kita eksekusi. Nah, maka di sini dia akan menampilkan seluruh row. Nah, oke. Nah, jadi nanti bakalan ketahuan 0 0 0 0 0 ini ke 0 semua. Yang 0 yang mana ini? Gravel ya. Oh, ini ada nih tadi. Ada 1. Jadi ada yang gravel 1. Oke, berarti sudah benar ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada gravel sininya 0, kalau di sini pave berarti gravelnya 0. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Si coba X ini kita masukkan ke variabelnya ke data frame coba. Ya, berarti kita ini coba kita isi dengan coba X. Nah, baru seperti kalau kita sudah yakin baru kita masukkan seperti ini. Oke. Sekarang kita cek lagi. Coba apakah sesuai dengan yang terbaru. Aduh. Doesn't text.
Oke, error lagi ya teman-teman. Kenapa kok error lagi? Karena ini ya, karena kita sudah mereplace ya isi yang tadinya coba menjadi coba X. Nah, sehingga key-nya ini, kolom street ini dia menjadi hilang ya. Nah, seharusnya ini kita ketikkan di sel tersendiri ya di Jupyter Notebook. Jadi biar nggak rancu seperti ini. Oke, nggak apa-apa, untuk sementara ini kita matikan dulu ya. Jadi biar tidak dicoba X ini dia tidak tereksekusi kembali karena si data frame coba sudah berubah ya. Sudah terlanjur berubah. Ini kan, kita matikan. Ini juga kita matikan saja, langsung kita panggil coba. Nah, jadi sudah berubah ya teman-teman. Oke, salah teknis saja, kita salah teknis mengetiknya, jadi harusnya kita pisahkan ya. Jadi supaya ini tidak tereksekusi kembali. Oke, berikutnya di sini. Nah, kita bisa gunakan cara manual, teman-teman. Cara manual di sini adalah kita ambil contoh tadi ada utilities ya. Ada fitur utilities. Nah, fitur utilities itu isinya tadi kan ini. Ada 4 macam ya. Ada 4 macam ini. Jadi fitur utilities kan isinya ada 4 macam ini, dari ELO ya, electricity only, no sewa, yaitu no apa ya nih, no septic tank, no water ya. Jadi cuman ada electricity dan gas only. Kemudian di sini ada no cell SEWR ya, yaitu ada electricity, gas, water dan seterusnya. Kemudian ada all public facility atau all public utilities ya. Itu ada 4 macam ini, ada 1 ya, ada E, G, ini 2, 3, 4, ini ada 4. Nah, tadi kan isinya gini. Ini ada kolom utilities. Anggap aja di utilities ya. Isinya kan ada output, ada ELO ya dan seterusnya. Ada macam-macam ya. Nah, jadi satu kolom ini, satu fitur ini kita kepingin mecah tapi nggak seperti one hot encoding, teman-teman. Kalau one hot encoding kan kita pecah menjadi 4 ya, 1 2 3 4. Itu kan tadi kan kalau di sini 1, sisanya yang lain 0. Nah, kalau yang di sini kan nggak mungkin ya. Jadi kalau all public facility atau utility ini kan isinya ada 4. Nah, kita kepingin di utilities ini dia berubah menjadi gini. Kita bikin ya ada 4 fitur ya. Isinya di sini adalah electricity ya, kemudian gas ya, water dan septic tank. Nah, nanti tinggal mana? Kalau misalkan dia no sewa itu apa? Electricity dan gas. Berarti yang di sini 1, kemudian sisanya 0. Oh, di sini ada output. Nah, kalau output berarti semuanya 1. Ini ada 1. Kalau isinya cuman ELO ya, electricity only. Nah, kalau electricity only berarti mana ya electricity? Nah, jadi 1, sisanya 0. Nah, kita bikin konsepnya seperti ini. Makanya kita pakai cara manual. Oke, kita sudah siapkan beberapa kodenya. Jadi yang pertama di sini kita lihat ya, dari values count. Jadi si utilities ini isinya ada berapa macam. Oh, dari keseluruhan hampir semuanya itu utility-nya pakai semua ya. Ada 4 macam itu pakai semua. Cuman 1 itu no sewa. Tapi nggak masalah ya. Kita coba terapkan seperti tadi ya, seperti yang kita jelaskan di awal. Oke. Nah, berikutnya kita harus siapkan ini teman-teman ya. Jadi rencananya kita bikin suatu data frame baru ya. Kita bikin data frame baru, isinya ada 4 macam kolom ya. Electricity, gas, water dan septic tank ya. Nah, untuk bikin seperti ini pertama kita harus ngelooping dulu teman-teman ya. Kita ngelooping fitur coba utilities. Nah, kita ngelooping, kita lihat isinya coba isinya coba utilities.
Nah, setiap loop atau setiap data yang dia baca itu kita inisiasikan sebagai variabel X. Ya, variabel X. Dan terus di sini teman-teman kita siapkan juga di sini sebelumnya adalah list. Nah, kita siapkan list. Fungsinya adalah untuk menampung sementara kalau misalkan di sini jika nilainya si coba utilities itu adalah output ya, maka utilities ini ibaratnya baris lah ya. Maka si list utility ya, kita bikin list baru. Sorry, kalau yang ini kan ini seluruhan ya. Kalau yang ini baris lah ya. Jadi ini mewakili sebagai baris. Ini gini, saya gambar aja deh biar nggak bingung. Oke. Jadi utilities ini fungsinya untuk menampung semua ya nanti ya, menampung semua ya. Kemudian beda ya, di sini ada utilities, di sini ada utility. Ya, kalau ini jamak, berarti di sini utilities ini adalah kumpulan dari utility. Oke. Jadi kalau yang utility ya, setiap ini kan ada ini ya, ada utility itu ada utility ada 4 berapa? 1 2 3 4 5 ada 5 macam. Ini ibaratnya dia mewakili baris. Jadi setiap perulangan, setiap dia membaca isi baris pertama ya, dari coba utilities kita inisiasikan sebagai X ya. Ketika isinya output, maka kita bikin list baru yang namanya utility dengan isian 1 sebanyak 4 kali. 1 sebanyak 4 kali ini dia mewakili electricity, gas, water, dan septic tank. Ya. Jadi kita bikin list ini, kita mewakili ini. Nah, jika nanti isinya ini no SWR ya, maka tanpa septic tank ya, dan seterusnya. Jadi ini kita buat berdasarkan deskripsi dari dataset tadi ya. Kita buat berdasarkan deskripsi. Oh, sampai sini ya. Nah, kalau sudah, maka setiap list ini ya, hasil dari pengecekan ini dia di-append ke list utilities. Nah, sehingga nanti ada di dalam listnya sini list ya, itu ada list lagi ya. Ada list yang ini. List yang pertama mewakili, misalkan list yang pertama dia mewakili data baris pertama. Oke, nanti list yang kedua dia mewakili data baris kedua dan seterusnya. Kita bikin seperti ini. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman penjelasan ilustrasinya. Kita coba eksekusi. Jadi kita bikin ya perulangan dan kemudian kita seleksi ya, kita uji jika isinya output maka kita bikin list seperti ini dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita masukkan ke utilities ya, ke append ya, kita append ke utilities. Kemudian kita panggil ya, kita panggil si utilitiesnya. Kita coba. Oke, nah, jadi jadinya seperti ini teman-teman. Jadi list dalam list ya. Kalau dalam pemrograman yang lain apa ya? Array dalam array ya. Array multidimensi. Oke. Jadi kita bikin seperti ini. Nah, setelah ini kita sudah bisa menampung ya. Kita sudah bisa bikin list yang isinya adalah mewakili dari utilities ya. Dari ini coba utilities. Nah, kita berikutnya adalah membuat data frame. Ya. Jadi si list utilities ini kita rubah menjadi data frame. Kita bikin baru data frame baru yang namanya adalah df utilities ya. Kita isi dengan ini. Ya. Kemudian tadi kan isinya dalam list itu kan cuma 1 1 1 1 1 0 1 dan 0. Nah, ini kita kasih nama kolom sesuai dengan kesepakatan atau yang kita jelaskan tadi di awal ya. Jadi ada EGWS ya, ini. Kita kasih nama kolomnya EGWS, kemudian kita panggil data frame-nya. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Kita tampilkan semua. Tadi ada satu yang no sewa ya. No sewa mana ya? Kelihatan ya.
hampir semua public utility sulit yang cari. Yang jelas ada ya tadi ya. Oke. Nah, berikutnya di sini adalah tugas kita kan si utilities ini kan dia masih di data frame sendiri ya. Nggak jadi satu dengan data frame yang coba ya, yang tadi di awal. Nah, sekarang kita coba gabungkan ya. Kita gabungkan, kita join, bukan join ya. Merge ya. Merge. Nah, kita merge data frame antara data frame coba dengan data frame utilities. Ya. Seperti sebelumnya, kita coba gabungnya nggak langsung dicoba dulu ya di ini di nggak langsung digabung ke variabel data frame coba karena kita takut kalau nanti ada salahnya ya. Jadi udah terlanjur replace padahal kita masih butuh sehingga kodenya menjadi error. Ya, ini kita gabung menjadi data frame baru yang namanya test. Ya, kita gabung menjadi data frame baru yang namanya test. Kemudian kita panggil. Oke, kita eksekusi. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, jadi sudah tergabung teman-teman. Jadi antara ini si utilities ya. Output public utilities ya keisi semua. Oke. Tadi ada yang no sewa ya. Seharusnya kelihatan kalau seperti ini, lebih mudah mencarinya karena pakai tulisan, nggak pakai angka. Ctrl F. Ini ya. Tidak ketemu ini. Nomor baris 944. Oke. Ya. Nah, cuman masalahnya di sini adalah fitur ini ya. Fitur ini masih masuk ini. Fitur yang nominal ini kok masih ada ya. Nah, seharusnya kalau ini tadi kan udah diganti. Line counter udah jadi ini ya. Line counter udah jadi line counter cut, kemudian utility sudah jadi ini ya. Kemudian tadi street ya. Ada street gravel dan street pave sudah jadi numerik juga seperti ini. Maka kita tugasnya adalah menghapus beberapa fitur yang ini ada line counter sama utilities ya yang masih angka yang masih huruf atau yang masih nominal. Kita sembunyikan dulu. Oke. Nah, cara menghapusnya gini teman-teman ya. Kita bisa pakai drop. Ya. Kita langsung replace saja ya, karena kita sudah yakin misalkan kita langsung replace saja. Drop yang di drop itu bener nggak yang di drop ini tadi ada ini ya, apa saja ya. Ya, outputnya mana, line counter utilities, streetnya udah hilang ya. Oke, street udah hilang, maka kita sudah siapkan ya. Jadi ini sudah nggak perlu karena tadi streetnya sudah hilang ya. Jadi kita drop, jadi data frame test ini ya, test yang awal ini kita drop kolom yang namanya line counter dan utilities karena streetnya tadi udah hilang. Kemudian hasil drop-dropannya ini kan dia mengembalikan ini yang saya blok ini, dia kan mengembalikan hasil berupa data frame. Nah, hasilnya data frame ini dibuat nge-replace data frame test ya. Kemudian langsung kita panggil, kita coba eksekusi. Oke, menjadi seperti ini teman-teman. Jadi si line counter dan utilities sudah hilang dan semua sampel fitur yang nominal tadi itu sudah berhasil kita rubah menjadi numerik teman-teman. Dan ini sudah siap untuk dilakukan model fitting ya. Jadi membuat model baik di machine learning maupun di data science. Jadi gitu teman-teman, beberapa contoh ya kita handling nominal fitur ya dari dataset.
yang ada data atau ada fitur nominalnya. Jadi ada 4 macam itu. Tidak semuanya atau bisa kita tampil ya, tidak semuanya ya, tidak cuma ini ya maksudnya. Jadi untuk handling nominal fitur tidak cuma 4 cara ini tadi, jadi masih ada banyak ya. Tadi yang scikit-learn juga belum kita bahas, maka kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman ya. Silahkan teman-teman share ya ke teman yang lain supaya banyak teman yang lain yang bisa belajar bareng dengan kita, belajar gratis. Jangan lupa like dan subscribe supaya like dan subscribe Anda memotivasi kami supaya bikin video materi pembelajaran yang selanjutnya itu lebih semangat ya. Bulat ya ngomongnya. Oke, gitu saja, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap produktif.